Al-Furqan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nazira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita untuk berpuasa hari ini, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya bahas tentang keutamaan Al-Qur'an, dan banyak sekali keutamaan-keutamaan dari Al-Quran sehingga saya tidak bisa memaparkannya secara langsung dalam satu kesempatan kultum. Akan tetapi mungkin perlu beberapa tahap untuk menyampaikannya kepada Anda sekalian. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang lain dari membaca Al-Quran adalah jika orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzina yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama malaikat utusan yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat lagi berat, lahu ajran, maka dia akan mendapatkan 2 hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Itulah para hamba sekalian keutamaan dari Al-Quran. Yang pertama, bahwa jika seseorang mahir dalam membaca Al-Quran, maka ia kelak akan bersama malaikat yang mulia. Dan ini tentunya merupakan anugerah yang ditambahkan oleh setiap muslim. Akan tetapi bagi orang yang terbata-bata pun, ketika dia membaca Al-Quran, dia mendapatkan 2 pahala, lahu ajran, 2 pahala, yakni pahala yang dimaksud adalah pahala karena usahanya dalam membaca Al-Quran meski terbata-bata, dan yang kedua adalah pahala dari Al-Quran yang ia baca. Masya Allah. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan selanjutnya dari Al-Quran adalah bagi orang yang gemar membaca Al-Quran, maka ia diibaratkan seperti buah utrujah, yakni buah yang luarnya wangi dan dalamnya manis. Masya Allah, buah yang sangat istimewa. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Mathalul mu'minina alladzina yaqra'ul Qur'ana kamathalil utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Rawahul Bukhari. Perumpamaan orang mukmin yang gemar membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, wanginya harum dan rasanya enak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Para hamba Allah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang mukmin gemar membaca Al-Quran, maka dia seperti buah utrujah yang luarnya wangi dan dalamnya manis. Para hamba Allah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan yang kedua. Dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang gemar membaca Al-Quran, apalagi menghafal, mentadaburi sampai dengan mengamalkannya. Masya Allah. Akan tetapi kita awali dulu dengan kita akrab dengan Al-Quran setiap harinya, kemudian membaca dan menghafalnya, mentadaburinya, hingga kita berusaha untuk mengamalkannya. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan selanjutnya adalah orang yang membaca 1-2 ayat dari Al-Quran itu lebih baik dari 1 atau 2 ekor unta yang besar. Masya Allah. Bayangkan 1 atau 2 ekor unta yang besar. Ini perbandingannya sangat jauh, perhamba sekalian, jika dibandingkan dengan tolak ukur pandangan kita. Akan tetapi ini adalah berdasarkan sabda Nabi SAW yang berbunyi,
ayyukum yuhibbu ayyagduwa kulla yawmin ila buthan aw ila al-aqiq fayatiya minhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ismin wala qat'i rahim. Faqulna ya Rasulullah nuhibbu dzalik. Qal afala yagdu ahadukum lal masjid faya'lama aw yaqra ayataini min kitabillahi azza wa jal khairun lah min naqataini. Siapakah di antara kalian yang suka berangkat pagi setiap hari ke Bathan atau Aqiq dan pulangnya membawa 2 onta yang besar punuknya tanpa melakukan dosa dan memutuskan tali silaturahim? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami suka hal itu. Beliau bersabda, tidak adakah salah seorang di antara kamu yang pergi ke masjid lalu ia belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran, yang sesungguhnya hal itu lebih baik dari memperoleh 2 ekor unta. Hadis riwayat Muslim. Para malas sekalian, jika kita mengimani akan hadis ini, apa yang kita lakukan? 1 ayat persamaannya adalah 1 ekor unta yang gemuk. Siapa yang tidak ingin diberikan 1 ekor unta? Tentunya kita semua menginginkannya. Apalagi unta yang gemuk. Itu jika kita hanya membaca 1-2 ayat saja. Bagaimana jika kita membaca sampai dengan 1 juz, atau bahkan sampai dengan separuhnya Al-Quran, atau mungkin bisa sampai dengan khatam di dalam 1 hari? Bayangkan berapa ekor unta yang kita dapatkan. Para Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 keutamaan yang bisa saya sampaikan pada kultum sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.